101,4 RDS FM. Berbincang pagi ini terkait dengan cukai tembakau naik 10%, ini dinilai masih rendah begitu ya. Karena kemarin Pak Tulus dari YLKI juga menyampaikan minimal itu harusnya 20% gitu. Tapi ini pemerintah malah 10%. Kita akan sapa dulu Pak Agus Yatno. Pak Agus Yatno, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Agus. Kabar baik pagi ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ini kelihatannya udah lama nggak ke Solo lagi nih. Iya ini. Kalau boleh tahu Solonya sebenarnya aslinya mana nih Mas Yana? Ibu Kerten. Kerten ya? Lawean Kerten. Yes, Oh, Lawean Kerten. Kalau kita RDS itu kan di wilayah Banjarsari Mas Agus. Kalau Yeah. masih ingat daerah situ. Iya. Dan sekarang Mas Agus lebih seringnya di Jakarta ya, kan sekretaris YLKI ya. Iya, day-to-day-nya di Jakarta. Baik Mas Agus, ini pagi ini kita berdiskusi dengan para pendengar RDS FM terkait dengan cukai rokok yang kenaikannya hanya 10%. Ini gimana menurut Mas Agus ini, Mas? Iya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kenaikan cukai itu kan lebih kepada esensi cukai itu kan pengendalian. Jadi kenaikan cukai rokok itu sebetulnya merupakan jalan tengah untuk rencana pemerintah mengurangi prevalensi perokok, terutama perokok kelompok remaja dan anak. Karena kan prevalensi perokok anak ini kan trennya terus meningkat, ya? Mas. Jadi ya dari catatan Kementerian Kesehatan itu kan di tahun 2013 itu kan perokok usia anak itu kan bertambah tinggi. 7,2% ya, itu malah naik di tahun 2020 kemarin itu 10,7%. Nah sementara kalau di RPJMN-nya itu kan di RPJMN yang lama yang 2015-2019 itu kan targetnya kan menurunkan prevalensi perokok itu menjadi 5,4, tapi ini malah naik ya, artinya kan target dari RPJMN di 2015-2019 tidak tercapai, dan sekarang di 2020-2024 RPJMN-nya akan menargetkan dari 10,7 tadi ditekan bisa turun ke 8,7%. Nah salah satunya adalah dengan menaikkan cukai rokok ini. Jadi ini menjadi salah satu instrumen dari sekian banyak instrumen untuk pengendalian prevalensi perokok. Artinya sebenarnya dalam setiap tahunnya itu jumlah perokok itu semakin hari semakin bertambah, tidak hanya remaja, tidak hanya anak-anak tadi. Tapi kalau misalnya ada penurunan jumlah perokok misalnya, yang merokok berkurang, tetapi ternyata perokok barunya tambah banyak, begitu kan Mas Agus? Data dari BPS menyatakan seperti itu. Jadi rokok itu kan sifatnya kan adiktif. Ketika orang memulai merokok kemudian kecanduan, itu kan dia akan susah untuk meninggalkan kalau tidak ada keinginan yang sangat kuat dari si perokoknya. Dan ini kan menjadi korban kan, perokok itu kan korban dari ketidaktahuan informasi yang diberikan oleh industri yang tidak utuh. Nah kemudian menjadi kecanduan. Kemudian perokok pemula ini kan juga tadi saya sampaikan bahwa ini korban dari informasi iklan misalkan seperti itu. Mereka kan tidak tahu bahwa dampak dari konsumsi rokok itu pertama akan kecanduan, yang kedua juga akan mengakibatkan. Tapi selama ini kan ini Mas Agus, kampanye terkait dengan rokok itu menyebabkan kanker, impotensi, apa dan sebagainya itu kan semuanya sudah tertulis dalam bungkus rokok sebenarnya, dan itu disosialisasikan sedemikian rupa sebenarnya dari dulu. Tapi kenapa kemudian itu juga tidak bisa menjadikan prevalensinya semakin ini, kok nggak bisa, malah semakin bertambah orang perokok anak-anak ini? Berarti nggak efektif itu iklan? Ya begini, jadi kalau misalkan ini kan ada dua hal. Yang pertama kampanye untuk mengurangi atau berhenti merokok. Tapi di sisi lain kan juga ada kampanye yang dilakukan oleh industri untuk mengajak perokok pemula dengan melalui iklan. Nah, head to head-nya itu nggak apple to apple. Artinya begini, ketika kemudian ada kampanye untuk berhenti atau bahaya dari konsumsi rokok di bungkus rokok ya, misalkan seperti itu. Pertama besarannya kan tidak terlalu besar, dia hanya 40%. Kemudian survei dari YLKI, surveinya sudah
cukup lama di 2017 itu melihat bahwa mayoritas peringatan kesehatan bergambar itu tertutup oleh pita cukai. Jadi dia ada di atas gambarnya, kemudian pita cukai yang melingkar untuk pintu pembuka kotak rokok itu juga ada di atas, sehingga dia tertutup oleh pita cukai rokok. Oh gitu ya. YLKI juga, YLKI kan juga mengusulkan perluasan peringatan kesehatan bergambarnya. Jadi kan sekarang kan hanya 40%, harapannya sih bisa diperluas seperti di beberapa negara. Dia bahkan ada yang sudah rokoknya rokok putih, jadi tidak ada merek, tidak ada hal-hal yang menyatakan itu bahwa rokok, tapi hanya gambar peringatan dan mereknya kecil, ada merek tapi sangat kecil. Itu di negara seperti Australia. Tapi di Indonesia mungkin juga tidak se-ekstrem itu. Namun untuk perluasan kesehatan bergambar ini penting supaya gambarnya bisa nampak lah, tidak tertutup oleh pita cukai. Tapi selama kemudian ini apakah dipandang dengan gambar-gambar seperti itu akan efektif untuk menekan perokok-perokok ini untuk berhenti atau tidak merokok lagi begitu? Nah, ini menarik. Jadi begini, ketika kita bicara tentang penurunan prevalensi atau orang akan berhenti merokok, ini harus sejalan antara satu instrumen dengan instrumen yang lain. Jadi kalau di kampanye untuk mengurangi jumlah perokok atau untuk orang berhenti merokok itu tidak hanya bisa dengan satu instrumen, seperti hanya menaikkan cukai, tapi penjualan ketengan, batangan, eceran masih boleh. Itu kan sesuatu yang kontradiktif. Termasuk juga peringatan kesehatan bergambar. Ada peringatan kesehatan bergambar, tetapi iklan sangat masif, iklan sangat banyak, dan bahkan ketika kita keluar dari rumah pun melihat iklan, kita buka internet itu juga melihat iklan, dan iklan rokok itu dikemas sedemikian rupa sangat menarik. Nah, ini yang menjadi permasalahan, karena di Indonesia itu kan iklan rokok itu masih dibolehkan. Tapi iya dibolehkan, tapi kan sudah ada pengaturan dari sisi waktu, misalnya tidak ada di prime time, mungkin di malam hari yang itu di televisi, Mas. Itu di televisi. Sementara misalkan di internet itu tidak ada. Kita bisa. Kemudian juga di iklan luar ruang. Itu tidak semua daerah memiliki. Contohnya misalkan Solo juga masih ditemukan ada warung yang kemudian penutup depannya itu kan iklan rokok. Jadi iklan itu masih sifatnya masih masif juga ya berarti ya. Ya, masih sporadis. Jadi ada di beberapa daerah yang sudah melarang iklan rokok luar ruang, seperti di Jakarta itu sudah melarang. Tapi di kota lain itu masih boleh. Jadi bahkan di tetangga Jakarta itu masih boleh. Termasuk mungkin di Solo Raya, di Klaten masih boleh ada iklan luar ruang seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena tidak seragam, dan itu tidak ada aturan di payung lebih tingginya. Yang payung lebih tinggi kan tadi yang Mas Syarif sampaikan, prime time nggak boleh, tapi itu kan hanya di televisi. Sementara pada saat ini kecenderungan anak dan remaja itu menonton televisi itu menurun. Dia sekarang mulai beralih ke media digital seperti internet. Nah, industri itu pinter, jadi dia kemudian menggunakan dananya itu untuk kemudian beriklan di ranah digital. Jadi harusnya ada regulasi baru lagi ya Pak Agus ya terkait dengan yang di internet itu ya. Regulasinya sebetulnya di Undang-Undang Penyiaran itu ada, tapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa di media sosial atau di internet itu harus dilarang. Ini kan belum. Jadi seperti kita ketahui pada kenyataannya ketika kita buka kanal berita online misalkan, keluar langsung juga itu pop up langsung iklannya menutup layar. Nah, ini yang belum diatur secara spesifik. Kalau kemarin Pak Tulus menyampaikan bahwa idealnya itu mengatakan seharusnya pemerintah menaikkan setidaknya itu 20%. Kalau kenaikan sampai 20%, apakah ini nanti juga mampu untuk menjadikan menekan konsumsi rokok di Indonesia dengan 20% juga? Ya, usulan di DKI 15-20%, tapi kemudian pemerintah 10% aja kan? 10%. Nah, ini turun dari tahun kemarin yang 12%.
Begini, setidaknya kalau kemudian eksekusi 20% itu artinya kan ada kenaikan harga jual rokok. Jadi dari yang harga misalkan sekarang ini berapa? 20.000 lah katakan seperti itu, kan akan ada kenaikan mungkin menjadi 25, yang 25 menjadi 30 semacam itu. Cuman permasalahannya adalah ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan dinaikkan sampai ke 30.000 dengan isinya 20 batang misalkan. Tapi kalau boleh dijual ketengan, itu kan artinya kan satu batang rokok kan masih di bawah 1.000. Angka 1.000 itu di Solo uang jajan anak SD itu lebih dari 1.000. 5.000 sekarang. Ya, makanya masih terjangkau oleh anak-anak kelas SD sekalipun. Mereka membawa uang 5.000 untuk rokok ketengan satu bisa. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Hanya di Indonesia ketika rokok boleh dijual secara ketengan. Sementara di negara lain rokok nggak ada yang dijual ketengan. Jadi permasalahan yang menjadi pelik kan ini. Rokok akan naik, tetapi kalau itu tidak diikuti dengan instrumen regulasi yang lain, itu juga sama aja gitu ya. Tingkat keefektivitasannya akan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Akan ada efektivitas, tapi tidak seperti yang diharapkan. Berarti harus ada ini juga ya, peraturan dari pemerintah barangkali untuk melarang penjualan rokok secara ketengan, atau mungkin juga nanti ketika Jenderal sampaikan tadi pelarangan iklan rokok kayak gitu harus dimasifkan, begitu kah? Iya, saat ini kami dari LKI dan teman-teman jaringan yang lain sedang mengupayakan untuk mengamandemen peraturan pemerintah 109/2012. Di situ kan kita ingin memasukkan tadi yang Mas sampaikan bahwa penjualan secara ketengan, kemudian juga dilarang menjual secara ketengan, kemudian juga iklan rokok di media internet digital, media digital itu juga perlu diatur, karena saat ini sangat mudah melihat iklan di media digital. Kalau di televisi kan sudah ada aturannya jam 10 ke atas baru boleh. Itu pun sebetulnya bermasalah karena Indonesia itu terbagi 3 waktu. Jadi jam 10 sampai jam 5 pagi kan. Jam 5 paginya waktu Indonesia Barat itu kan jam 7-nya waktu Indonesia Timur. Saudara kita yang Indonesia Timur. Jadi kan ini juga sebetulnya bermasalah. Termasuk juga selain larangan iklan, kemudian yang single stick juga ini penerapan kawasan tanpa rokok. Nah, ini penting dilakukan juga penerapan kawasan tanpa rokok karena orang itu akan kecenderungan ketika dia berusaha untuk berhenti merokok akan kecenderungan memulai lagi merokok ketika melihat orang-orang di sekitarnya merokok. Nah, ini makanya perlu diatur kawasan tanpa rokok. Jadi di beberapa tempat kalau di Indonesia kan ditentukan ada 7 kawasan tanpa rokok yang memang dia tidak boleh merokok. Sementara kan di tempat di luar 7 itu kan masih boleh orang melakukan aktivitas merokok. Ini berbeda dengan kalau kita bicara di Singapura atau di Jepang, itu justru kebalikan. Semua wilayah itu adalah area dilarang merokok kecuali tempat-tempat yang ditentukan untuk merokok. Boleh merokok. Oke. Jadi kebalikan dengan Indonesia. Oke, itu kita bicara masalah rokok. Sekarang kan ada vape itu pengganti rokok. Ini itu sebenarnya bagaimana? Apakah bahayanya juga beda antara rokok dengan vape ya, Mas Agus ya? Kalau saya merujuk dari temuan dari kajian dari Badan POM bahwa apa yang ada dalam kandungan vape itu dia sama, bahkan lebih berat dibanding dengan rokok konvensional. Kenapa mengatakan lebih berat? Karena justru di rokok elektrik ini bisa ada dimasukkan unsur-unsur sintetisnya. Jadi kandungan dia kan ekstrak kan. Jadi kalau ini kan ekstrak tembakonya, ekstrak nikotinnya, jadi semua diekstrak. Nah, ini justru menurut penelitian ini justru lebih berbahaya berarti. Iya, lebih berbahaya karena dia mengandung banyak bahan kimia. Oke. Tapi banyak orang mengkampanyekan katanya lebih aman vape daripada rokok gitu. Dan ini bagi perokok-perokok aktif ya. Padahal sebenarnya kalau ada istilah passive smoker has the same sense to suffer as the smoker. Misalnya passive smoker itu lebih punya kesempatan yang lebih tinggi daripada perokok aktif untuk suffer, untuk menderita, katanya begitu.
Jadi Ya, harus ada perlindungan juga bagi ya. mereka yang tidak merokok tentunya. Betul ya, makanya kenapa perlu diterapkan kawasan tanpa rokok kan juga memberikan apresiasi lah atau memberikan hak kepada mereka yang tidak merokok untuk menghirup udara tanpa asap rokok. Jadi oke, silahkan untuk yang merokok silahkan merokok. Tidak ada aturan yang melarang. orang Indonesia tidak boleh merokok, itu tidak ada aturan. Tetapi merokoklah pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi merokok jangan di tempat-tempat yang itu memang dilarang. Jadi kayak misalkan di angkutan umum, kemudian di sekolahan, kemudian juga di rumah sakit, di tempat pendidikan, itu kan tempat-tempat yang memang strict tidak boleh orang merokok di situ. Jadi ini yang memang harus dipahami bahwa ada perlakuan misalkan nggak boleh merokok, bukan nggak boleh merokok, tapi merokoklah pada tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan di luaran, di tempat yang terbuka merokok itu tidak ada aturannya, nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi ketika masuk ke rumah sakit, katakanlah semua wilayah di rumah sakit itu adalah kawasan tanpa rokok. Jadi kan harusnya ya ini yang harus ditegakkan. Orang kebanyakan kan kita melihat secara faktual di lapangan, mereka tidak merokok ketika masuk ke ruangannya, tetapi begitu keluar di lorongnya, di tempat berjalan, ada beberapa orang yang kemudian merokok. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya pelanggaran, karena kan di seluruh wilayah rumah sakit itu adalah kawasan tanpa rokok. Iya, kalau kita melihat data katanya lebih dari, kalau masyarakat Indonesia itu ada 60 juta penduduk, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia merokok. Itu artinya kan sebenarnya perokok dengan yang tidak merokok itu masih lebih banyak yang tidak merokok kalau misalnya melihat data ini. Iya. Dan betul. tentunya harus dilindungi lebih. Mungkin semua kawasan Indonesia itu tidak boleh atau dilarang untuk merokok di sana, tetapi kemudian ada tempat-tempat tertentu itu bagus itu sebenarnya. Tapi ini bisa nggak ya kecapeannya hal semacam ini ya? Ya, Indonesia tidak menganut yang seperti itu. Yang menganut seperti itu yang saya sampaikan, di Singapura sama Jepang itu menganutnya seperti itu. Di Indonesia kan menganutnya hanya tempat-tempat tertentu yang itu dilarang merokok. Sementara tempat yang lain masih boleh merokok. Itu pun masih dilanggar. Jadi kan di 7 kawasan, katakanlah misalkan di public transport ya, di angkutan umum, itu kan angkutan umum yang tidak menggunakan AC itu masih kedapatan orang merokok. Bahkan yang menggunakan AC sekalipun itu kru bisnya kadang-kadang juga masih merokok. Nah, jadi, itu dia. Ya, ini kan menjadi menjadi permasalahan yang memang perlu dipikirkan lebih jauh. Bukan hanya dengan regulasi, tapi juga dengan teknologi itu sebetulnya juga bagus. Jadi ketika membuat saat ini ya kereta api jarak jauh misalkan dan kereta KRL jarak dekat dengan ber-AC semua, itu kan artinya kan menggunakan pendekatan teknologi untuk melarang orang merokok. Jadi betul. Beberapa tahun yang lalu ketika kereta jarak jauh saya sering menggunakan dari Solo ke Jakarta. Ketika belum diterapkan AC dalam masih banyak orang rokok ya waktu itu ya? Itu masih banyak sekali orang merokok, dan itu kan bukan hanya yang merokok yang sebetulnya menghisap asapnya kan, tapi juga semua orang yang ada dalam gerbong itu jadi terkena dampak untuk menghisap itu secara langsung. Jadi pendekatan teknologi inilah yang kemudian bisa dipakai atau digunakan oleh pemangku kepentingan untuk kemudian menggeser orang yang merokok di tempat yang seharusnya tidak boleh merokok di tempat yang semestinya. Jadi seperti di Solo kan kebetulan kemarin pulang terakhir saya ke situ sempat naik yang bis trans. Oh, yang itu ya bis batik trans itu ya. Itu kan juga pendekatan teknologi. Ketika dulu sebelumnya naik yang bis kota yang dulu belum ber-AC kan masih ada orang merokok. Tapi sekarang karena sudah ber-AC juga dia tidak bisa merokok di dalam bis. Jadi ini pendekatan ini yang memang semestinya dilakukan oleh pemangku kepentingan baik dari tingkat pusat maupun di daerah. Jadi apa memang pemerintah kalau misalnya YLKI mengusulkan 20% cukai, tapi sebenarnya kalau misalnya diusulkan sampai dengan pemerintah berani nggak ya mencapai, kalau betul-betul berniat untuk menekan prevalensi perokok tadi sampai meningkatkan cukai sampai 50% misalnya kayak gitu. Tapi kelihatannya pemerintah nggak berani ya itu ya. Nah, ini yang nggak tahu hitung-hitungan politisnya seperti apa. Karena kan kebijakan di Indonesia itu ya kita harus memahami bahwa
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak murni bahwa itu kebijakan untuk masyarakat, tetapi juga hitung-hitungan politik juga. Politisnya, ya, Okay. ada unsur politisnya yang ini tidak bisa kita hindari. Baik, Pak Agus Yatno, waktunya kita sangat terbatas. Terakhir barangkali Anda ingin sampaikan untuk warga masyarakat Solo, Jawa Tengah dan seluruh Indonesia bisa menyimak siaran kami, silakan. Ya, yang pertama yang ini perlu dipahami oleh semua masyarakat ya. Jadi bahwa cukai itu esensinya adalah untuk pengendalian. Jadi bukan untuk bukan untuk membuat orang dilarang merokok, tidak, tetapi pengendalian bahwa setiap barang yang terkena cukai itu memang wajib peredarannya wajib diawasi dan dikendalikan. Bukan hanya rokok, tetapi juga alkohol. Alkohol itu juga dia barang yang terkena cukai dan bahkan peraturannya lebih ketat daripada rokok. Sama-sama barang kena cukai, alkohol itu sekarang tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Sementara kalau rokok sama kena cukai, dia harus dikendalikan. Tapi kita masuk ke warung apapun, warung sembako apapun, itu kita dengan mudah menemukan rokok, bahkan dijual dengan cara ketengan. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu dipahami bersama bahwa ada perilaku yang membedakan, perilaku yang berbeda antara rokok dan alkohol, meskipun kedua-duanya itu sama-sama barang kena cukai. Yeah. Kemudian yang kedua ini kami juga berharap bahwa tadi menyinggung tentang rokok elektrik. Sebetulnya begini, ketika orang ada kampanye yang rokok elektrik lebih sehat atau mengganti rokok konvensional, itu ternyata di temuan kami di lapangan itu justru double burden. Artinya gini, orang yang tadinya merokok konvensional ketika kemudian ditawarkan oleh rokok elektrik, dia malah menggunakan dua-duanya, bukan meninggalkan rokok konvensional, tapi juga menggunakan rokok elektrik dan rokok konvensional. Ya, artinya kan ada beban ganda dari masyarakat yang di kampanye yang menggunakan rokok elektrik. Jadi orang yang menggunakan rokok elektrik itu juga kebanyakan juga menggunakan rokok konvensional. Itu, Mas. Terima kasih Mas Agus, karena memang kita sangat miris ya ketika melihat data kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok tiap tahun itu katanya mencapai 427 ribuan orang gitu, atau 1172 orang per hari di dunia. Dan ini kan luar biasa nih penyebab penyakit-penyakit yang disebabkan rokok. Mudah-mudahan ke depan Indonesia sendiri juga kan ada yang 200-an juta orang yang tidak merokok, kan 60 juta merokok. Ini masih banyak orang yang tidak merokok tentunya. Betul, dan mudah-mudahan ini yang sekian banyak orang ini terselamatkan dengan tidak abai gitu ya, hingga akhirnya teman-teman YLKI memang kita harapkan juga untuk terus mendorong agar bagaimana jumlah perokok ini tidak naik dalam tiap tahunnya, atau kalau tidak ininya yang di kalangan remaja dan rumah tangga miskin gitulah, mereka itu lebih kepada membeli sesuatu yang bermanfaat daripada yang tidak ada manfaatnya, kan begitu. Terima kasih Mas Agus Yatno. Barangkali lain kesempatan nanti bisa kita ganggu lagi untuk berbincang lebih banyak lagi ya. Siap. Atau mungkin kalau sedang mudik di Solo nanti kita bisa berjumpa gitu untuk bincang-bincang di radio. Siap. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus dan pendengar, demikian tadi Mas Agus Yatno ya. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.